Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Ada banyak kisah yang menceritakan tentang keajaiban sholawat Nabi. Mulai dari zaman di mana Rasulullah SAW masih hidup hingga di era modern seperti sekarang ini. Dengan mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah hutang-hutang yang belum kita bayar dapat segera terlunasi dengan cara mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan zikir pada umumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan sholawat atas zikir-zikir lainnya, sebagaimana keistimewaan Rasulullah SAW atas makhluk-makhluk lainnya. Ketika kita bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin salawat kita sampai kepada beliau tanpa syarat, bahkan ketika kita membacanya dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa kesulitan dalam hajatnya, perbanyaklah salawat kepadaku, sebab salawat dapat menghapus kesedihan, kesusahan, dan kesulitan. Salawat juga memperbanyak rezeki dan memenuhi segala kebutuhan." Tidak perlu mahir membaca Al-Quran atau fasih berbahasa Arab, cukup dengan mengamalkan salawat Jibril, maka insya Allah segala hajat yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Sebelum kita masuk ke dalam sesi pembahasan dari Ustadz Yusuf Mansur dan Habib Novel Alaidrus, serta kesaksian dari seorang netizen, jangan lupa tekan lambang jempol, hidupkan notifikasi lonceng, dan juga tekan tanda subscribe. Saya berdiri. Biar yang belakang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, makin sulit ya kehidupan kita, makin harus banyak bersedekah. Justru semakin susah harus semakin ngeluarin sedekah. Kehidupan yang sulit ini salah satu jawabannya adalah bersedekah. Jangan kemudian justru kita makin perhitungan, makin pelit. Harus makin royal. Apa yang kemudian kita punya, kita keluarkan. Saya Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mahabbah betul kepada para habaib termasuk Habib Syekh. Saya mencintai beliau, karena itu anak-anak saya ajarin salawat beliau. Dan keluarga saya juga mencintai beliau, santri-santri saya juga mencintai beliau. Tadi di pesantren Pak Selamat, ya, ini yang cium tangan baru Pak Selamat. Tuh, tiap hari disetelin salawatnya Habib Syekh, termasuk barusan tadi. Dan insya Allah di majelis beliau yang mulia ini, saya benar-benar berpesan kepada diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semua, inilah saat yang terbaik untuk kemudian kita bersedekah. Saat dimana barang lagi langka, barang lagi mahal, pendapatan berkurang, pendapatan bisa jadi malah tidak ada. Di saat yang sama hutang barangkali menumpuk, persoalan betul-betul dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyaknya, beragam bentuknya, beragam jenisnya, macam-macam cobaannya. Inilah betul-betul saat yang terbaik buat membuktikan bahwa betul-betul sedekah itu adalah jawaban. Saya dengan izin Allah sekali lagi membuktikan itu. Subhanallah betul. Bahwa yang namanya sedekah itu syai'un ajib. Jadi saya tuh nyambut gitu. Kalau lagi susah tuh saya nyari itu apa nih yang bisa kemudian kita sedekahin. Lah karena susahnya tiap hari, sedekahnya tiap hari. Iya betul itu. Dan subhanallahnya sekalian ngubur masalah, kemudian sekalian mendatangkan barokah. Jadi masalah selesai, di saat yang sama kemudian
Banyak kemudian opportunity yang kemudian datang. Itu yang subhanallah. Jadi bila Bapak Ibu semua hari ini ada keluhan, maka jawabannya adalah sedekah. Usahakan, mesti ada. Mesti bisa. Tentu saja sedekah tidak selalu harta, pasti. Bisa kemudian datangnya ibu bapak ke majelis ini pun merupakan sedekah. Waktu buat mengaji di sini pun merupakan sedekah. Tapi kemudian ya sedekah harta ya dipolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat, bersama saya kembali Novel Al-Idrus. Apakah kita ingin dosa kita diampuni? Apakah kita ingin hajat-hajat kita tercapai? Jawabannya pasti tentu. Siapa yang tidak ingin dosanya diampuni dan hajatnya terkabul? Lantas bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sebetulnya. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Duhai Rasulullah, saya banyak berdoa. Kira-kira berapa banyak waktu doa saya yang saya gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau." Rasul tidak mau memaksakan kepada sahabat. "Ma syi'ta, terserah engkau." Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, bagaimana kalau 25% dari waktu saya berdoa saya gunakan untuk bersolat kepada Anda wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menjawab, "Ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah itu lebih bagus." Menarik sekali, Rasul menyatakan kalau engkau tambah lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 dari waktu doa saya gunakan untuk bersolawat kepadamu?" Lagi-lagi Rasul menyatakan SAW, "Ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih bagus." Sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 50% waktu saya berdoa hanya saya gunakan untuk bersolawat kepadamu?" Maka baginda Muhammad SAW menyatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau. Fa in zitta, tapi kalau engkau tambah, itu jauh lebih bagus." Maka saat itu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktu saya untuk berdoa, saya akan gunakan untuk bersolawat kepadamu." Maka Rasul menjawab SAW, "Idzan yukfahammuk wa yukfar laka dzanbuk." Kalau begitu, apa yang menjadi keinginanmu dipenuhi oleh Allah Ta'ala, wa yughfar laka dzanbuk, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu saudaraku, mari kita berbanyak salawat dan salam. Semakin banyak kita bersolawat, semakin besar ampunan Allah Ta'ala dan semakin mudah hajat kita tercapai. Berapa jumlahnya? Seperti yang Rasul katakan, bebas Anda tentukan jumlahnya, ma syi'ta, terserah engkau. Karena itu kalau ada orang mengatakan tidak boleh membatasi jumlah, bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini Rasul menyatakan ma syi'ta, jumlahnya berapa terserah engkau, waktunya berapa banyak terserah engkau. Yang penting kita senang, yang penting kita enjoy, yang penting kita nikmati, yang penting kita happy. Ini hadis yang sahih, riwayatnya Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim menyatakan hadis ini hasan sahih. Semoga barokah dan manfaat. Perbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, aku mau cerita nih. Jadi gini, Lady kan kerjaannya tuh bukan seperti orang kantoran yang tiap bulan dapat uang kan gitu. Lady tuh kerjaannya kan, Lady punya manajemen Ustadz, jadi ngurusin jadwal Ustadz, nganterin Ustadz ceramah gitu. Jadi ya kalau ada orderan, Lady dapat uang. Kalau nggak ada orderan, ya gigit jari kan gitu. Biasanya kan namanya kita ngurusin Ustadz kan ada jadwal-jadwalnya Ustadz ya. Misalnya Ramadan, Maulid tuh kan padat merayap jadwalnya. Terus udah gitu kayak sekarang nih gitu, maksudnya Syawal lewat udah mau bulan haji, itu biasanya bulan Apit gitu loh. Biasanya yang ngundang itu kan hanya yang mau pergi haji, tapi karena sekarang haji juga nggak ada dan lagi corona gini kan nggak ada acara. Nah terus gini, singkat cerita adalah gini Ustadz, di tanggal 6 Februari lalu, Lady dapat kontrak untuk buka puasa bersama tanggal 27 April. Nah, terus udah gitu,
Lady udah terima uangnya 50 juta, dan itu ngundang satu ustadz terkenal sama satu qori. Uangnya Lady terima cash. Nah, karena Lady juga kerjanya usaha sendiri gitu. Yang udah sih biasanya tuh kalau dapat uang dari panitia, uangnya Lady gunakan untuk operasional kantor, untuk kepentingan Lady pribadi, lebih seperti itu. Yang penting buat Lady jadwal ustadznya aman. Terus udah gitu pas hari H atau sebelum hari H atau sesuai dengan perjanjian Lady sama ustadz tuh itu harus sudah lunas gitu loh. Lady pikir kan untuk menuju ke 27 April masih lama ya. Jadi uang itu Lady gunakan untuk menyelesaikan beberapa amanah Lady, terus ya beberapa keperluan Lady, pokoknya Lady gunakan untuk keperluan Lady lah gitu, baik untuk menjalankan amanah dan urusan Lady lainnya. Nah terus udah gitu di tanggal 23 Maret, tiba-tiba si panitia ini membatalkan itu dengan alasan corona. Nah terus udah gitu Lady bilang, oh iya yang lainnya juga ada yang batal kok karena corona, tapi kita ngomongnya tidak batal karena uang tidak bisa kembali gitu loh. Tapi kita hanya bisa reschedule jadwal gitu. Nah, yang jadwal lain yang Lady dapetin itu semua reschedule tanpa batas waktu pastinya itu. Karena Lady juga nggak mau ngerugin panitia, DP sudah masuk atau misalnya pembayaran sudah Lady terima. Yang penting nanti deh gitu kalau kondusif ngadain acara sok silahkan gitu. Maksudnya yang penting jadwal tetap aman gitu, tetap Lady amankan gitu loh. Jadi juga udah kesepakatan sama ustadz lain juga. Oh ya pokoknya jadwal di reschedule kan gitu. Nah, tapi untuk satu panitia ini dia tidak mau gitu loh. Dia nggak mau, pokoknya duit 50 juta itu harus kembali gitu. Nah, di tanggal 24 Maret sama 25 Maret itu Lady tuh konsultasi ke kedua pengacara, satunya Bang Iksan. Kalau Bang Iksan yang biasa di TV One itu dia bilang, "Mbak, ini tuh harus kamu balikin uangnya, tapi nego lah untuk jadwal pembayaran gitu." Nah, satu lagi pengacara Bang Fajar bilang, kata Bang Fajar, ya nggak usah balikin lah, orang ini tuh kan corona gitu, jadi ya nggak mungkin lah mesti dibalikin kan, yang ngomongnya gitu. Nah terus tanggal 25 Maret malam itu Lady ketemu sama orangnya tuh marah-marah. Lady udah jelasin, iya saya minta maaf gitu, maksudnya uangnya memang sudah saya terima dan saya pakai gitu loh untuk menyelesaikan beberapa amanah saya gitu loh. Jadi saya akan kembalikan karena kebetulan kantor ini adalah udah langganan Lady 8 tahun gitu loh. Lady akan kembalikan gitu, tapi Lady minta waktu gitu loh. Nah ketika itu Mbak itu marah sampai dilerai sama suaminya, dan suami itu bilang, oke Mbak, aku ngerti kalau Mbak Lady itu usahanya usaha rumahan gitu, jadi mungkin manajemen rumahan kan gitu kan. Sebenarnya kalau kayak kantor kita itu tuh kan ada namanya tutup buku itu kan adanya di Desember. Oke, merujuk pada itu kan Lady bilang, oke saya akan kembalikan uangnya, saya minta waktu sampai dengan Desember. Insya Allah akan saya cicil dari Juli sampai dengan Desember gitu. Terus udah gitu, dalam negosiasi sama perempuan itu, sama klien Lady itu susah gitu. Orangnya tuh agak ribet lah gitu, agak ribet. Terus udah gitu, akhirnya dia bilang nggak bisa, cuman Juni sampai dengan September gitu. Terus udah gitu Lady bilang, oh ya udah deh, Lady ngomong gitu. Karena setiap kali Lady minta sesuatu sama dia, pasti dimentahin lagi kan sama dia. Terus dia bilang, itu nominalnya 12.500.000 per cicilan. Lady bilang, saya nggak bisa segitu kak, gitu kan. Ya terus bisanya berapa? Terus Lady bilang, untuk yang pertama 25 Juni insya Allah 7,5 juta. Terus Juli 7,5 juta, baru yang setelahnya tuh agak besar gitu. Sampai pokoknya September lunas gitu. Itu dia nggak mau gitu. Terus dia bilang, pokoknya harus sesuai dengan yang itu. Terus ditandatanganin kan gitu. Udah itu Lady bilang, oh ya udah gitu loh. Ya udah, nanti saya kirim, saya tanda tangan di atas materai gitu. Sampai ketemu sama dia, pas ketemu juga, tapi si Mbak Jessica tuh masih tetap bilang, mudah-mudahan banyak rezekinya Mbak, dia ngomong gitu. Itu kalau langsung ngomong bingung Ustadz, karena selain itu kan amanahku juga banyak ya, masih punya banyak amanah gitu. Terus dari itu di Ramadan yang awalnya aku berpikir bahwa itu bakal dapat uang besar, tapi ternyata kan karena corona nggak bisa. Bahkan sampai yang sedihnya adalah aku makan aja sampai nggak bisa karena nggak berpenghasilan sama sekali gitu sama corona. Jadi aku tuh makan temenku ngasih gitu, terus udah gitu ya ada aja lah yang ngasih, yang ngebeliin apa kayak gitu. Nah terus selama masa bingung itu aku selalu inget gitu sama kata-kata Ustadz Randy Reza. Dia selalu bilang,
di saat kita gelap itu kita bakal ketemu sama Allah gitu. Terus Ustadz Sony Abiki misalnya bilang bahwa jangan sampai terjebak sama keajaiban. Terus udah gitu, setiap kali ngeliat video di YouTube-nya Ustadz Mukhlis Marsal, aku tuh selalu suka mikir gitu, orang-orang ini enak banget sih cuman sholawatan aja tapi dapat duit gede-gede itu, yang utangnya pada lunas itu. Gue kapan ya gitu. Nah terus udah gitu, sementara tuh aku tuh merasanya sudah maksimal gitu loh. Maksudnya 5.000, 10.000, 5.000, 10.000, 15.000, dan pada akhirnya bisa nyampe 25.000 gitu loh. Tapi memang untuk istiqomah tuh kayaknya agak susah ya. Tapi alhamdulillah banget deh, semua dijalanin deh. Terus akhirnya aku juga ngikutin amalannya Ustadz Nasrullah. Aku juga ngejalanin amalan istighfarnya Ustadz Arif Lubis. Aku juga ngejalanin sholawatnya Ustadz Mukhlis Marsal. Terus aku juga ngejalanin amalan Yusuf Mansur. Semua dijalanin tiap hari itu banyak banget itu yang mesti aku kerjain. Dan aku sampai bilang sama temen aku, gue tuh mabuk amalan, tau gak sih gitu. Mabuk banget, mabuk amalan itu. Dan itu, tapi alhamdulillah juga Ustadz, sesusah-susahnya hidup aku, setiap hari itu aku masih bisa sedekah Ustadz. Sedekah subuh itu 10.000 atau 5.000. Ya nggak tahu, kayaknya ada aja gitu buat sedekah. Dan kalau buat aku, kalau aku nggak sedekah tuh berasa hidupnya ada yang kurang gitu. Walaupun aku nggak bisa makan, mungkin aku nggak bisa beli gitu. Walaupun dikasih sama temen, tapi sedekah aku pasti harus sedekah gitu. Nah terus udah gitu, sampai dengan 25 Juni kemarin, hari pembayaran, aku nggak bisa bayar kan. Aku datang ke kantornya. Aku datang ke kantornya Jessica. Aku bilang, Mbak, saya cuma punya uang nih 1 juta. Maksudnya, sebagai itikat baik saya mau kasih gitu. Saya minta maaf gitu. Memang kondisinya sangat belum baik gitu loh. Saya nggak bisa kerja sama sekali. Maksudnya, beneran itu. Maksudnya untuk hari-hari aja saya susah gitu loh. Gimana saya mesti bayar utang kan gitu kan. Nah, terus udah gitu, hari itu, dia nelfon ke seseorang, nggak tahu siapa. Dia bilang, oke, kalau gitu kita akan gunakan pasal terakhir ya. Jadi pasal terakhir itu adalah dia akan mempolisikan aku gitu loh. Terus akhirnya aku bilang sama dia, ya udah, kalau memang Kak Jessica mau mempolisikan saya, atau mungkin sampai di penjara, saya udah mentok Kak. Saya udah ikhlas gitu loh. Ya udah, yang terjadi aja gitu. Nah terus udah gitu, itu tuh dia masih marah-marah gitu loh. Sampai akhirnya saya pulang tuh, saya tuh bingung gitu di jalan. Aduh, aku tuh udah sampai mabok amalan ya, udah ngerjain semua gitu. Semua kayaknya, semua udah dibaca, semua udah dilakuin gitu. Sampai capek, sampai pusing gitu. Sampai aku bilang mabok banget ya sama amalan. Yang amalan inilah, itulah, semua dibaca gitu. Kayaknya sampai bete sendiri gitu loh. Maksudnya, ini kok nggak ada jalan keluar ya, kok nggak ada solusi kan gitu. Nah terus di hari itu, akhirnya dia menyuruh aku untuk menyurat ke direksinya. Aku di situ dalam surat untuk direksinya aku bilang, saya minta maaf gitu karena saya belum bisa menyelesaikan pengembalian uang itu. Lalu terus udah gitu, saya belum ada kerjaan, saya belum berpenghasilan, saya minta waktu sampai Desember gitu. Insya Allah saya akan lunasin gitu loh. Aku cuma ngomong gitu doang. Nah terus udah gitu, temen aku bilang, sedekah lu itu nanti bakal ngebantu lu gitu. Aku bilang, tapi gue gak kebantu kok kan gitu kan. Terus pas aku ketemu sama temen aku ngebilang, semua amalan lo, semua sholawat lo tuh pasti bakal ngebantu lu gitu loh. Tapi ini gue gak kebantu kan gitu kan. Gue masih burem gitu, masih gelap gitu kan. Aku sih cuma ngomong gitu doang. Terus udah gitu, sudahlah gitu loh. Yang terjadilah gitu loh. Terus aku sampai udah titip pesen Ustadz ke temen aku. Nih ya kalau sampai gue di penjara, ini begini kerjaan gue ini begini gitu, sampai kayak gitu Ustadz. Maksudnya sampai yang aku udah mempersiapkan hal yang terburuk gitu loh. Nah terus udah gitu, sudah beberapa hari berlalu, nggak ada kabar nih dari Mbak Jessica-nya. Terus udah gitu nggak ada kabar juga, balasan email buat yang dari bosnya itu nggak ada kok, dari diri saya nggak ada kabar ya. Cuman aku memang agak males ngomong sama Mbak Jessica itu karena orangnya tuh gimana gitu. Pokoknya tiap kali kita ngomong tuh kita pasti salah, pasti dia yang bener deh gitu.
Jadi aku males gitu untuk debat sama dia. Kebetulan aku juga orangnya tidak suka debat gitu. Nah terus udah gitu, semalam itu aku lagi mikir, tanggal 25 udah deket nih gitu, 25 Juli. Kok belum ada keajaiban ya, kan gitu kan. Terus aku sih tetap aja ya, maksudnya amalan mah amalan jalan tuh, walaupun mungkin jumlahnya ya nggak sebanyak biasanya gitu. Kadang-kadang datang malesnya, ya begitulah Ustadz, namanya aku manusia biasa kan gitu loh. Terus beberapa udah sebulanan ini aku tuh diketemuin sama orang-orang yang juga punya masalah yang sama gitu, punya banyak amanah gitu loh. Dan mereka tuh konsultasi sama aku. Aku tuh antara kesel-kesel gimana gitu, maksudnya antara sebel, nih gimana sih, gue juga punya masalah yang sama nih gitu. Kalau misalnya mesti ngajarin orang lah, aku juga masalahnya belum kelar kan gitu kan. Terus aku inget tuh si Ustadz Randy Reza tuh bilang, pokoknya kalau kita jalan kembali ke Allah itu, nanti tuh Allah bakal nitipin orang-orang gitu, dan bakal mempertemukan orang-orang karena bukain jalan buat kita gitu. Terus akan mendapat titipan orang-orang yang mungkin punya masalah yang sama atau bermasalah gitu. Jadi aku pikir ya udah, semua orang yang berkonsultasi sama aku ya aku tanggepin aja. Oh iya begini aku jalanin anu kan begitu kan. Aku menyampaikan ya sebisa aku gitu loh. Terus aku juga sejak sekolah online di Magnet Rezeki juga, Magnet Rezeki sama PPA itu sudah terbiasa setiap hari itu mendoakan orang lain. Terus udah gitu udah ya amalan-amalan yang harus dilakuin lah, misalnya zikir pagi, zikir petang kayak gitu-gitu, itu kan tetap dilakuin ya. Terus udah gitu hari ini ada kabar gembira, dan kabar itu luar biasa. Aku juga nggak tahu. Jadi kemarin tuh aku sempat bilang, Ustadz kan gini ya, aduh ini udah nggak ngerti lagi corona, udah gue lagi susah kan gitu kan, maksudnya ini gimana ya kan gitu, yang kepikiran sih cuma itu terus gitu, maksudnya ini gimana ya gitu. Terus beneran ya Ustadz, kalau aku lihat videonya Ustadz tuh aku suka ngiri sendiri gitu, kok orang enak banget sih gitu, keajaibannya gampang, terus uangnya berkali-kali keisi ATM lah, puluhan juta, aku boro-boro kayak gitu kayak gimana ya gitu. Terus udah gitu akhirnya tadi Mbak Jessica-nya tuh nelfon aku, cuman gak keangkat sama aku karena aku lagi keluar. Terus aku telepon balik, dan Mbak Jessica-nya bilang, Mbak, kita sudah dapat jawaban nih dari bos kita menanggapi surat yang Mbak kirim gitu. Jawabannya adalah 50 juta itu dianggap lunas. Ya ampun Ustadz, tau gak sih aku bingung mau ngomong apa ya, maksudnya. Ya Allah, alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah, aku nangis tau gak sih tadi itu. Ya ampun, gak nyangka banget. Jadi bener juga ya gitu, maksudnya bener juga kalau kata Mas Arli Kurnia itu, bahwa setiap persoalan hutang itu kita nggak bisa pakai cara yang sama untuk semua masalah orang, karena tiap orang punya masalah yang beda dan jalan keluarnya juga beda gitu. Tapi balik lagi bahwa kalau mengutip bahasanya Ustadz Yusuf Mansur, sedekah mau ikhlas nggak ikhlas pasti akan ada balasannya gitu loh, maksudnya. Dan ingat juga kata-katanya Ustadz Mukhlis Marsal kan juga bilang bahwa tidak ada doa yang nggak akan dikabulin gitu kalau dengan sholawat gitu. Jadi aku hari ini baru sadar gitu, maksudnya bahwa apa yang kita lakuin gitu, maksudnya mau itu istiqomah atau enggak, atau mungkin kita ngerjainnya juga sampai kapan nih yang kayaknya kita ngarepin banget itu bahwa itu akan dikabulin itu, maksudnya itu tuh nggak bisa secepat apa yang kita mau gitu loh, tapi pasti ada jawabannya gitu. Ya, dan hari ini aku juga ngerasain, jadi seperti yang teman-teman yang udah Ustadz posting di YouTube-nya Ustadz itu, bahwa ternyata bener ya,
dengan semua amalan yang kita lakuin, ya mau istighfar kah, mau itu sholawat kah, mau itu zikir pagi, zikir petang, mau itu apa, ya apapun itulah yang diajarin, mau itu misalnya Ustadz Nasrullah misalnya ngajarin yang zikir pintu Ka'bah gitu, semuanya itu pasti ada hasilnya gitu loh. Jadi cuma kita tunggu aja gitu hasilnya. Dan hasil yang hari ini benar-benar di luar dugaan aku kalau itu dianggap lunas gitu loh. Karena di pikiran aku bosnya akan bilang, oke, sampai Desember titik gitu loh. Tapi ternyata ya alhamdulillah banget ya Ustadz, itu maksudnya itu dianggap lunas. Jadi satu istilahnya, satu beban aku itu berkurang gitu loh. Jadi bingung kan mau ngomong apa. Tapi nggak beneran banget deh gitu maksudnya. Aku hari ini lagi ngerasa apa sih, luar biasa banget itu maksudnya. Kaget, seneng, sedih, terharu, semua nyampur jadi satu. Ya begitulah Ustaz ceritanya. Nggak tahu sih menarik atau enggak, tapi maksudnya aku cuma mau bilang aja bahwa kalau kemarin aku kasih testimoni cuma 500.000 gitu loh, dan ini aku dibebaskan hutang 50 juta gitu loh. Dan itu nggak bercanda sih kalau buat aku, karena buat aku saat sekarang emang kondisinya lagi susah banget. Aku sama sekali tidak berpenghasilan. Terus udah gitu aku juga udah dari lama sih gitu, dari awal tahun 2020 aku ngikutin Mas Dewa itu. Dia kan bilang bahwa kita harus menjadikan sedekah subuh itu sebagai SOP dalam hidup kita gitu. Jadi aku melakukan itu gitu loh. Dan itu juga membuahkan hasil gitu loh, membuahkan hasil yang hari ini aku rasain sih gitu loh.